bilang satu-satunya kesalahan Prabowo adalah dia ambil Gibran sebagai wakilnya. Ya, walaupun saya kalau ngeliat si Gibran, kalau beda dengan Pak Titi, saya sukanya anak, karena ini anak autis, songong, ya, ini anak songong, autis. Saya tidak setuju dengan pemakzulan Gibran, karena ini membuat kalian semua jadi sibuk. Kalian tidak perlu huru-hara politik. Ya. Jadi jangan ikut-ikut demo, kalian komunitas dan para pengikut rombongan Nabi 26, sebaiknya jangan ikut-ikutan demo, jangan ikut-ikutan rusuh. Ya, bukan apa-apa saudara ya. Memang ada banyak kesalahan, tapi jangan diterusin. Kita butuh tenang, butuh fokus, butuh perbaiki ekonomi. Saya bukan masalah suka nggak suka dengan ini Gibran, bukan. Saya tidak pro Gibran ya. Dari awal saya bilang kesalahan Prabowo adalah ambil Gibran. Itu akan menjadi masalah bagi Prabowo. Ya, akan menjadi batu sandungan. Tetapi kalau Ibu Koni benar, ya, kalau Gibran tidak disingkirkan, maka Gibran akan kudeta ke Prabowo. Yang entah gimana caranya, pokoknya kudeta. Ya, Prabowo akan disingkirkan, entah dibunuh lah, entah di apa, seperti katanya Ibu Koni ya. Kalau Ibu Koni benar. Jadi kalau saya jadi Prabowo, ya saya sikat dulu Gibrannya. Sekali lagi, saya menghimbau kepada orang-orang yang mendengarkan channel ini, jangan demo. Jangan demo buruh, jangan demo apapun, ya. Jangan ikut-ikutan demo. Shalom semuanya yang di Indonesia, di Eropa, dan di seluruh dunia, yang di Zoom dan yang di YouTube. Shalom semuanya. Kita terlambat banget ya karena kita ini hari masak dan kita banyak sekali persiapan-persiapan ya untuk masak di Den Haag untuk bagi-bagi kepada orang-orang Daglosen Mensen, Daglosen atau gelandangan. Ya, mereka adalah imigran-imigran ilegal yang tidak dibudget oleh pemerintah karena ilegal ya. Dan itu tugas gereja, selalu tugas gereja untuk memberi makan orang-orang asing, tumpangan ya, dan makan kepada orang-orang asing. Itulah Daglosen itu. Oh, tapi mereka itu Pak yang kadun-kadun itu dia akan membunuh. Ya, tugasnya kita pokoknya ngasih makan. Ya. Dan sambil terus memberitakan Injil. Ya, doakan terus ya proyek ini bisa berjalan nanti di tengah ya, nanti kita akan ambil shoot filmnya ya. Doakan supaya selalu diberkati ya, disertai, direstui oleh Tuhan ya. Dan selalu ada donasi yang luar biasa untuk proyek Eropa ini. Jangan lupa transfer ke proyek 777 ya. Damar kasih dengan kode 7777. Nah, saudara, itu nanti ada di ini ya, ada di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi di video ini kalau sudah selesai, selalu nanti kita kasih semua rekening-rekening yayasan kita untuk Eropa, kasih kode 777 ke Damar kasih ya. Nah, hari ini tema kita ini yang disukai oleh Pak Teddy ya, yaitu pemakzulan Gibran. Karena Pak Teddy ini memang sebel banget sama Gibran ya. Kalau saya bukan sebel, bukan suka, Prabowo salah ya, Prabowo salah ngambil Gibran. Dari awal saya sudah bilang, satu-satunya kesalahan Prabowo adalah dia ambil Gibran sebagai wakilnya. Ya, walaupun saya kalau ngeliat si Gibran, kalau beda dengan Pak Titi, saya sukanya anak, karena ini anak autis, songong. Ya, ini anak songong, autis. Saya tidak setuju dengan pemakzulan Gibran, karena ini membuat kalian semua jadi sibuk. Kalian tidak perlu huru-hara politik. Ya, jadi jangan ikut-ikut demo, kalian komunitas dan para pengikut rombongan Nabi 26, sebaiknya jangan ikut-ikutan demo, jangan ikut-ikutan rusuh. Ya, bukan apa-apa saudara ya. Memang ada banyak kesalahan, tapi jangan diterusin. Kita butuh tenang, butuh fokus, butuh perbaiki ekonomi. Ya, dengan ikut-ikutan demo tambah ruwet nanti bisa terjadi pertumpahan darah malah-malah. Dan dengan liciknya, dengan pandainya, Jokowinya disuruh pergi saudara ya.
Jokowi disuruh pergi ke Vatikan. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Nah, kita nikmati saja drama politik ini kan. Memang belum pernah, kalau saya lihat belum pernah ada kesalahan Gibran lakukan. Jadi alasannya apa? Pemaksulan itu kan harus ada pelanggaran yang dibuat. Ya kan? Kalau konstitusi semua sama Jokowi sudah dibikin, sudah dikondisikan. Kalau menyalahkan bukan menyalahkan hasil konstitusinya, ya. Tapi bagaimana Jokowi sudah mengubah konstitusinya itu ya tidak salah. Namanya pinter, licik, ya bukan cuma pinter, licik. Ya kan, dan nggak bisa, tidak ada larangan mengubah konstitusi kecuali Anda mengubah bahkan Anda mengubah Pancasila aja boleh ya. Oh, saya baru ingat ya, bahkan Anda mau mengubah Pancasila saja boleh loh saudara. Kalau Anda adalah penguasa, ya, lalu DPR dan MPR sepakat dengan Anda, ya, Anda bisa mengubah Pancasila loh. Ya, jangankan cuma mengubah aturan Wapres, Anda mengubah Pancasila saja boleh. Asal didukung oleh DPR dan MPR, sama seperti halnya mengubah aturan batas umur, ya. Itu namanya licik. Ya, tapi kan sudah terjadi, ya kan? Apakah dibiarkan? Ya berarti Anda yang goblok. Anda sibuk ngurusin Nabi 26, nguber-nguber, ya kan? Nguber-nguber Nabi 26, nguber-nguber. Sementara di depan mata semua semua undang-undang, semua peraturan dirubah semua sama Jokowi. Ya, oke. Ya, semua lagi pada sakit di sini karena pergantian suasana ekstrim sekali, 15 derajat tapi dinginnya minta ampun ya. Pada 15 derajat. Anginnya besar sekali. Oke. Selanjutnya saudara, ya, bagaimana kita meresponinya? Tadi satu, jangan ikut-ikutan demo. Sekalipun Anda nggak setuju, ya. Saya bukan masalah suka nggak suka dengan ini Gibran, bukan. Saya tidak pro Gibran ya. Dari awal saya bilang kesalahan Prabowo adalah ambil Gibran. Itu akan menjadi masalah bagi Prabowo. Ya, akan menjadi batu sandungan. Tetapi kalau Ibu Koni benar, ya, kalau Gibran tidak disingkirkan, maka Gibran akan kudeta ke Prabowo. Yang entah gimana caranya, pokoknya kudeta. Ya, Prabowo akan disingkirkan, entah dibunuh lah, entah diapa seperti katanya Ibu Koni ya. Kalau Ibu Koni benar. Jadi kalau saya jadi Prabowo, ya saya sikat dulu Gibrannya. Ya kan? Tetapi masalahnya dalam kondisi seperti ini, Anda tidak butuh polemik masalah baru. Ya, Anda sedang butuh bersatu sekarang, fokus. Ya sudah terima nasib. Yang penting sekarang bagaimana supaya perekonomian Indonesia jangan sampai bubar. Tapi kan nggak bisa udah pasti bubar. Mungkin caranya ya dengan ini. Dengan polemik Gibran ini Indonesia jadi bubar. Ya kan? Dengan cara yang aneh-aneh. Karena memang ya kalau bagi beberapa orang kuat di Indonesia kan Gibran ini anak haram konstitusi. Ya kan? Sementara Andanya sibuk sendiri. Nah, dari awal saya sudah teriak-teriak ya. Sebenarnya bukan saja Gibran anak haram konstitusi, Indonesia sendiri adalah anak haram, ya, adalah anak haram, produk haram. Indonesia ini adalah produk haram. Soekarno nipu sana sini, ya, sehingga berdirilah negara yang bernama Indonesia dengan segala macam penipuan, dengan segala macam retorikanya. Ya dijajah Belanda lah, apa segala macam ya. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada orang-orang yang mendengarkan channel ini, jangan demo. Jangan demo buruh, jangan demo apapun, ya. Jangan ikut-ikutan demo. Ya. Jangan ikut-ikutan demo, percuma. Nanti kayak PT Ihong dijabanin bener, kelar kalian nasib kalian. Sekarang belum saatnya, bukanlah saatnya untuk melakukan berbagai macam tindakan kerusuhan, tindakan anarki. Ya, sekarang saatnya kalian fokus, ya, supaya keluarga kalian bisa makan. Sekalian fokus supaya kalian punya jaminan bahwa kamu punya pekerjaan. Jangan sok-sokan demo. Gaji kecil yang penting bekerja daripada kamu tidak punya uang sama sekali. Ya, oke, setuju? Ya, kita kasih Pak Teddy dulu masuk. Silakan Pak Teddy.